Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ledakan Sonic tiba-tiba bergema di langit biru saat lampu merah melintas di cakrawala seperti kilat. Dalam sekejap itu menghilang di tepi cakrawala. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa lampu merah adalah binatang iblis besar yang mengeluarkan aura ganas. Di atas binatang iblis, beberapa sosok diam-diam duduk. Mereka adalah Lindong dan 3 lainnya yang telah meninggalkan titik berkumpul dan menuju kota Yang. Jarak antara titik kumpul dan kota Yang akan memakan waktu beberapa hari perjalanan untuk ditempuh. Lindong dan gengnya sudah bergegas sepanjang hari tanpa henti. Menurut kecepatan Little Flame, mereka seharusnya dapat mencapai kota Yang 2 hari kemudian. Di punggung harimau besar Little Flame, Lindong duduk di bagian paling depan. Energi mentalnya yang kuat menyebar keluar, membentuk layar pelindung yang sepenuhnya menutupi kelompok itu sementara juga melindungi mereka dari angin liar karena terbang. Sambil mengisolasi diri dari angin liar, tatapan Lindong berbalik untuk melihat ke belakang. Trio Moling saat ini menutup mata mereka rapat-rapat saat Yuan Power yang kuat bergerak di sekitar tubuh mereka. Sebuah benda bercahaya melayang di depan mereka masing-masing sambil samar-samar memancarkan getaran energi yang kuat. Ketiga benda bercahaya ini adalah 3 harta karun jiwa duniawi. Selain itu, ketiga harta karun jiwa duniawi ini secara alami diberikan oleh Lindong. Kebetulan dia telah menemukan 3 harta karun jiwa ini dari kekaisaran cahaya suci. Oleh karena itu dia mengambil keuntungan dari rezeki nomplok ini dengan memberikannya kepada trio Moling. Saat ini mereka berempat dapat dianggap sebagai tim kecil. Moling dan yang lainnya memandang Lindong sebagai pemimpin mereka. Jadi Lindong secara alami tidak berencana untuk memperlakukan mereka terlalu tidak adil. Mungkin dia menganggapnya sebagai mendapatkan karma yang baik. Ditambah jika keluarga kerajaan Yan Agung, Sekte Luo Surgawi dan yang lainnya mengetahui hal ini di masa depan, mereka kemungkinan akan melakukan upaya ekstra untuk merawat keluarga Yin di kota Yan. Oleh karena itu setelah mendapatkan 3 jiwa harta karun, Lindong menghadiahkan kepada ketiganya tanpa ragu-ragu. Sekarang setelah dianggap sebagai sebuah tim, meningkatkan kekuatan trio Moling akan memungkinkan mereka untuk membantu Lindong dengan lebih baik. Trio ini tidak lemah. Mereka seharusnya bisa dengan cepat memperbaiki harta karun jiwa. Dari fluktuasi aura mereka, mereka pasti mendapatkan manfaat yang cukup besar selama periode waktu ini di medan perang kuno. Dan sekarang samar-samar menunjukkan tanda-tanda mencapai puncak tahap manifestasi. Pada saat ini suara Xiaodo terdengar di benak Lindong. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Waktu yang dihabiskan trio Moling di tahap manifestasi lanjutan pasti lebih lama darinya. Faktanya bahwa mereka sekarang menunjukkan indikator membuat terobosan di hadapannya bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, jika mereka berbicara tentang kekuatan pertempuran, Lindong saat ini bukanlah kekuatan yang akan ditentang oleh praktisi manifestasi puncak. Karena mereka akan melakukan terobosan, aku bisa memberi mereka sedikit bantuan. Lindong menatap ketiganya. Tiba-tiba pikirannya bergerak saat devouring power diam-diam menyebar dari tubuhnya. Segera kekuatan Yuan di sekitarnya tanpa henti berkumpul. Itu berubah menjadi Nirvana Ki setelah disempurnakan oleh kekuatan pelahap. Sebelum terus-menerus menembus tubuh trio Moling. Tiba-tiba saat menerima Nirvana Ki yang begitu kuat, menyebabkan tubuh trio Moling tersentak sementara gelombang aura mereka tumbuh semakin ganas. Dan samar-samar menunjukkan tanda-tanda mengatasi penghalang apapun. Tentu saja jika mereka benar-benar ingin menerobos, itu tidak akan mudah bahkan dengan Lindong diam-diam membantu mereka. Pada hari perjalanan berikutnya, Lindong praktis menghentikan sementara kultivasinya dan terus melahap kekuatan Yuan dari tanah. Menyempurnakan menjadi Nirvana Ki sebelum menuangkannya ke tubuh trio Moling untuk membantu mereka membuka jalan bagi kemajuan mereka. Sehari berlalu dengan cepat. Pada senja hari kedua, pikiran Lindong yang mengambil kekuatan Yuan tanah
tiba-tiba bergerak saat aliran nirvana ki yang tak henti-hentinya dihentikan secara paksa olehnya. Sebelum dia melihat ke arah trio Moling. Pada saat ini gelombang kekuatan Yuan yang kuat melonjak di sekitar tubuh ketiganya. Sementara aura mereka terus menguat. Dalam beberapa nafas pendek, intensitas aura mereka menembus tahap manifestasi lanjutan dan sepenuhnya melangkah ke tingkat manifestasi. Dalam beberapa nafas pendek, intensitas aura mereka menembus tahap manifestasi lanjutan dan sepenuhnya melangkah ke tingkat manifestasi puncak. Apakah mereka berhasil? Setelah melihat ini, Lindong dengan lembut tersenyum. Saat aura ketiganya berhasil melonjak dan stabil, trio Moling akhirnya perlahan membuka mata mereka. Segera mereka melihat ke arah Lindong sebelum dengan sungguh-sungguh menggenggam tangan mereka bersama. Saudara Lindong, terima kasih atas bantuanmu. Di masa depan, jangan ragu untuk memberitahu kami. Meskipun ketiganya dalam keadaan berkultivasi, mereka masih bisa merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Mereka tahu bahwa masuknya nirvana ki secara tiba-tiba ke dalam tubuh mereka jelas tidak wajar. Dan satu-satunya yang akan membantu mereka di sini jelas adalah Lindong. Mereka juga tahu level mereka saat ini. Jika dibudidayakan secara normal, itu masih membutuhkan setidaknya setengah tahun sebelum mereka berhasil menerobos. Namun dengan bantuan Lindong, mereka mampu menyelesaikan langkah ini dalam waktu singkat kurang dari 2 hari. Dan benar-benar melangkah ke tingkat manifestasi puncak. Ditambah bahkan sepenuhnya menstabilkan aura mereka. Mengingat kekuatan trio Moling saat ini ditambah kekuatan harta karun jiwa mereka, bahkan jika mereka bertemu orang-orang dari Kekaisaran Cahaya Suci lagi, selama Jinmu tidak turun tangan, mereka tidak akan lagi berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Hahaha, dengan harta karun jiwa duniawi yang diberikan kepada kita oleh saudara Lindong, bahkan jika Kekaisaran Cahaya Suci masih memiliki seseorang di level seperti Li Sheng, mereka tidak akan bisa menghentikan kita. Ucap Mansan tertawa terbahak-bahak. Tangannya terulur saat kapak hitam raksasa muncul di dalamnya. Saat dia melambaikannya, gelombang yang kuat menyebar. Dengan kekuatanmu saat ini, kau memang tidak perlu takut pada praktisi tahap puncak manifestasi. Namun jika kau bertemu dengan praktisi panggung nirvana setengah langkah, kau masih tidak akan memiliki kekuatan untuk menolak. Ucap Lindong bergumam. Meskipun setengah langkah menuju nirvana tidak dapat benar-benar dianggap sebagai tahap nirvana, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada tahap manifestasi puncak. Menanggapi hal ini, trio Moling hanya bisa tersenyum pahit sambil menganggukkan kepala. Di hadapan praktisi panggung nirvana setengah langkah, apalagi mereka bertiga, bahkan jika mereka melipat gandakan jumlah mereka masih tidak dapat bersaing. Aku memiliki formasi di sini. Kalian bertiga dapat melatihnya, dan jika digunakan dengan baik, itu akan meningkatkan kekuatan pertempuran kalian secara substansial. Bahkan jika kalian dihadapkan dengan praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana, meskipun kalian tidak akan bisa menang, kalian setidaknya akan bisa mundur dengan hidup. Ucap Lindong. Setelah mendengar ini, trio Moling tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bersemangat. Formasi macam apa yang benar-benar memungkinkan mereka memiliki kemampuan untuk menandingi praktisi nirvana setengah langkah? Lindong samar-samar tersenyum. Dia secara alami tidak tahu formasi seperti itu. Dan orang yang mengetahuinya adalah Xiao Dao. Saat ini tidak banyak orang yang bisa dia percayai dan trio Moling telah mendapatkan kepercayaannya. Jadi dia secara alami tidak akan terlalu pelit. Formasi ini disebut formasi hitam 3 misterius. Di masa depan, jika kalian bertiga memolesnya dengan baik, itu pasti akan membawa manfaat tanpa haid. Itu pasti akan membawa manfaat tanpa akhir. Ucap sosok Lindong bergerak dan muncul di hadapan trio Moling. Ujung jarinya menyentuh dahi ketiganya saat informasi segera mengalir dari ujung jarinya ke pikiran mereka. Trio Moling menutup mata mereka dan dengan hati-hati mengamati formasi yang dalam. Beberapa saat kemudian, mereka sekali lagi membuka mata mereka, mengungkapkan keterkejutan besar di dalamnya. Bahkan keluarga kerajaan Kritian Empire tidak akan pernah memiliki formasi yang begitu kuat. Namun itu diberikan dengan santai kepada mereka oleh Lindong hari ini. Untuk sementara waktu,
Ketiganya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bingung saat mereka melihat ke arah Lindong. Pada saat ini bahkan seorang idiot akan tahu bahwa garis bawah sebenarnya Lindong tidak diragukan lagi tidak sederhana yang mereka bayangkan. Namun Lindong tidak keberatan dengan tatapan ketiganya. Dia kembali ke posisinya dan duduk sendiri. Siapa yang tahu seperti apa masa depan? Jika kita entah bagaimana berpisah, selama kalian tidak memprovokasi lawan-lawan yang tidak mampu kalian hadapi, formasi ini akan memungkinkan kalian semua untuk melindungi diri kalian sendiri di dalam medan perang kuno. Saudara Lindong, terima kasih banyak. Ketiganya bertukar pandang rasa terima kasih yang intens di mata mereka. Mereka tahu betapa pentingnya ini bagi mereka. Kalian pertama-tama dapat mencoba memahami formasi untuk sementara waktu. Mengingat kecepatan ini, kita seharusnya mencapai kota yang besok. Ada banyak praktisi kuat di sana seperti awan di langit. Jadi setiap peningkatan kekuatan akan meningkatkan kemampuan untuk melindungi diri kalian sendiri. Ucap Lindong melambaikan tangan dan berkata. Setelah mendengar ini, trio Moling menganggukkan kepala mereka sebelum menutup mata mereka untuk merenungkan formasi tangguh yang mengalir di pikiran mereka. Sementara ketiganya memejamkan mata, Lindong juga secara bertahap memasuki kondisi kultivasi. 3 formasi hitam misterius yang disediakan Xiaodo memang tidak lemah sama sekali. Jika bukan karena kepercayaan terhadap pada trio Moling, Lindong tidak akan pernah memberikan formasi seperti itu kepada mereka. Lindong juga sangat jelas memahami bahwa mereka berempat pasti akan berpisah di masa depan. Karena trio Moling bersedia mengikutinya, dia secara alami harus mempertimbangkan mereka. Dengan formasi hitam 3 misterius ini, bahkan jika mereka berpisah di masa depan, Lindong tidak akan terlalu khawatir. Saat mereka berempat memasuki kondisi kultivasi, bagian atas punggung harimau itu terdiam, meninggalkan Little Flame untuk mengepakkan sayapnya yang besar, berubah menjadi kilatan cahaya merah yang menyapu cakrawala. Saat mereka bergegas sedemikian rupa, ketika siang hari ketiga tiba, mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka. Matanya melihat jauh ke kejauhan dan menemukan siluet kota perlahan muncul di ujung pandangnya seperti binatang purba yang sangat besar. Dalam siluet kota, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar dan membumbung ke langit. Kotaya, setelah melihat ini, mata Lindong secara bertahap terbakar dengan semangat. Tempat ini benar-benar bisa dianggap sebagai tempat berkumpulnya para jenius perang 100 kekaisaran. Kota kuno dan menjulang itu terletak di persimpangan antara pegunungan. Sama seperti binatang buas yang merayap dan ganas, ia membentuk penghalang pelindung alami yang memisahkan kota ini dari dunia luar. Di dalam kota, meskipun sangat besar, orang bisa merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, tempat berkumpul sebelumnya tampak seperti parit yang buruk. Apakah ini kota yang? Itu memang dipenuhi dengan praktisi kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ucap Moling dan yang lainnya juga mendeteksi beberapa aura kuat yang menembus cakrawala. Segera kekaguman menyembur ke wajah mereka. Di kota ini yang terlemah mungkin adalah praktisi tahap manifestasi awal. Bagaimanapun tidak peduli seberapa kecil kerajaan seseorang, jika seseorang tidak dapat mencapai tahap manifestasi, tidak ada gunanya memasuki perang 100 kekaisaran. Lindong juga dengan lembut menganggukkan kepalanya. Sepertinya hampir setiap praktisi elit dalam radius beberapa ratus mil telah berkumpul di kota yang. Bahkan beberapa kerajaan yang kuat juga ditempatkan di kota ini. Ini adalah pertama kalinya Lindong benar-benar menyaksikan pemandangan yang begitu indah. Ayo pergi dan temukan tempat peristirahatan di kota. Setelah itu kita bisa mengintip dan mencari tahu lokasi kunci kuno misterius. Lagi pula, sepertinya ada bazar di kota ini. Ucap Lindong tiba-tiba menatap Moling sebelum dia berkata, "Ya, tempat itu mirip bazar. Jika saudara Lindong ingin membeli sesuatu, itu adalah tempat untuk pergi." Moling menganggukkan kepalanya dan berkata, "Namun satu-satunya mata uang yang diterima di sini adalah pil nirvana. Jika kau ingin membeli sesuatu, kau harus memiliki pil nirvana yang cukup." Mendengar kata-kata ini Lindong tersenyum. Saat ini dia sangat membutuhkan pil nirvana. Oleh karena itu bagaimana mungkin dia bisa menyisihkan untuk membeli barang lain? Alasan mengapa dia ingin pergi ke bazar
adalah karena dia ingin melelang beberapa seni bela diri dan harta karun jiwa dan mencoba mengumpulkan 30.000 pil nirvana sesegera mungkin. Bagaimanapun ini akan sangat penting selama pertarungan untuk kunci kuno misterius. Kota yang ini sangat dalam dan siapa yang tahu jika ada praktisi nirvana yang tersembunyi di dalamnya. Saat ini karena dia belum sepenuhnya menyempurnakan boneka jiwa darahnya, dia tidak bisa bertahan lama dalam pertarungan dan dia akan berada dalam masalah jika dia mengalami masalah. Oleh karena itu Lindong harus segera melawat boneka jiwa darah. Ketika dia memikirkan hal ini, Lindong tidak berdaya menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia hampir gila oleh pil nirvana ini. Segera dia melambaikan telapak tangannya sebelum Little Flame mengepakkan sayapnya dan meningkatkan kecepatannya. Setelah itu berubah menjadi kilatan merah dan berlari ke kota yang besar itu. Karena Lindong tidak ingin menarik perhatian, sementara dia masih jauh dari kota yang, dia segera menginstruksikan Little Flame untuk turun. Kemudian mereka semua berjalan kaki dengan cepat. Segera setelah itu gerbang besar itu muncul di depan mata mereka. Di luar gerbang kota, ada kerumunan orang yang terus mengalir. Sementara keributan yang bising bergema dan melesat ke langit. Di luar kota yang tidak seperti tempat berkumpul lainnya. Tidak ada yang meminta uang pajakan. Lagi pula ini bukan tempat kecil dan orang-orang yang bisa sampai di sini semuanya cukup terampil. Oleh karena itu mungkin bahkan seorang praktisi nirvana tidak akan mampu memaksa mereka untuk dengan patuh menyerahkan biayanya. Selanjutnya berbagai kerajaan besar berkumpul di tempat ini dan mereka berfungsi sebagai cek dan balance satu sama lain. Oleh karena itu mustahil bagi kerajaan cahaya suci untuk mendominasi seluruh kota. Oleh karena itu setelah menunggu sebentar, Lindong dan yang lainnya berhasil memasuki kota. Di dalam kota yang meskipun tidak ada tuan, ada berbagai faksi kuat yang membagi kota dan mereka masing-masing mengambil zona masing-masing. Pada saat ini Lindong dan yang lainnya tidak mencari penginapan khusus. Sebaliknya mereka mencari tempat peristirahatan di bagian kota yang sedikit lebih pedesaan. Kemudian tanpa banyak penundaan, setelah bertanya-tanya sebentar mereka menuju pusat kota yang. Itu karena bazar terletak tepat di tengah kota. Secara umum tidak ada aturan di medan perang kuno. Namun selama manusia ada maka akan ada aturan. Bahkan memiliki yang terkuat memaksa yang terlemah juga merupakan jenis aturan. Bazar di kota yang dianggap sebagai tempat paling ramai di seluruh kota. Oleh karena itu ketika Lindong dan yang lainnya mencapai area ini, di depan mata mereka yang bisa mereka lihat hanyalah lautan kepala terombang-ambing warna hitam. Ketika Lindong dan yang lainnya berjalan ke pasar, mereka segera menghabiskan selusin pil nirvana dan memperoleh tablet batu dengan nomor tertulis di atasnya. Setelah itu mereka mengandalkan tablet batu mereka untuk mencapai tempat di pasar. Setelah mereka duduk di kursi mereka, Lindong mulai memindai sekelilingnya. Segera pupil matanya menyusut dengan lembut. Itu karena dia bisa merasakan ada beberapa aura kuat di bazar ini. Setelah Lindong dengan cepat memindai seluruh bazar, dia berbalik untuk melihat kursi yang terletak tepat di depan bazar. Di daerah itu dia melihat beberapa pria dan kuda di sana. Sementara itu tepat di tengah, dia samar-samar bisa merasakan aura dahsyat yang bisa menindas seluruh bidang. Setengah langkah menuju nirvana, ketika dia merasakan aura yang hebat itu, semburat kejutan melintas di mata Lindong. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu cepat bertemu dengan praktisi nirvana setengah langkah setelah mencapai kota yang. Mereka semua adalah kerajaan yang kuat di kota yang dan semuanya memiliki praktisi panggung nirvana setengah langkah yang ditempatkan. Namun sepertinya anggota kerajaan suci tidak ada. Ketika dia melihat ekspresi Lindong, Moling berkata dengan lembut, "Itu mungkin tidak benar." Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong dengan lembut tersenyum. Kemudian dia berbalik untuk melihat sudut terpencil di sebelah kanan. Di area itu ada selusin sosok sementara salah satunya duduk diam di kursi batu. Pria ini mengenakan jubah putih dan dia memiliki ekspresi santai saat dia perlahan memutar bola giok di tangannya. Sementara itu getaran Yuan Power yang sangat hebat samar-samar mulai muncul. Orang ini tidak asing bagi Lindong. Itu karena dia menyerupai sosok bercahaya yang keluar dari gajah giok putih. Meskipun sosok bercahaya itu tampak kabur,
Lindong masih bisa mengenalinya secara instan. Pria ini jelas merupakan praktisi setengah langkah dari Kekaisaran Cahaya Suci menuju Nirvana. Dia pasti Jinmu. Apakah pria itu Jinmu? Saat mereka mengikuti mata Lindong, Moling dan yang lainnya juga menoleh untuk melihat pria yang tenang itu. Segera ekspresi mereka berubah. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah baru saja tiba di kota Hayang, mereka langsung bertabrakan dengan Jinmu. Jangan khawatir, Jinmu tidak mengenali kita. Selanjutnya kita telah membunuh semua orang yang dia kirim. Karena itu, tidak mungkin dia bisa mengenali kita. Ucap Duyun berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata Duyun, Lindong tersenyum santai. Meskipun dia telah bertemu Jinmu, dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Bahkan jika orang itu mengenalinya, dia tidak perlu takut. Lagi pula sekarang dia telah menguasai inisial tubuh emas Nirvana kecil. Jika mereka benar-benar bertarung, Jinmu tidak akan bisa mengalahkannya. Di waktu berikutnya, beberapa orang dengan tertib menampilkan barang-barang yang mereka lelang. Beberapa dari mereka berhasil mendapatkan harga yang cukup layak. Sementara beberapa yang tidak beruntung tidak memiliki peminat dan mereka hanya bisa mundur dengan murung. Sehubungan dengan harta dalam lelang, Lindong cukup tertarik pada mereka. Namun pada akhirnya dia tidak bergerak. Lagi pula, dia tidak memiliki banyak pil Nirvana dan dia tidak mampu membelinya secara royal. Saat semua orang menunggu giliran mereka, setengah jam kemudian akhirnya giliran Lindong. Di bawah tatapan dari kerumunan, dia perlahan berdiri sebelum dia mencengkram telapak tangannya. Seketika 3 gulungan cahaya bersinar muncul di tangannya. Telapak dingin angin iblis, seni bela diri manifestasi semu, harga awal lelang 4.000 pil Nirvana. Segel pemisah laut desolet hebat, seni bela diri manifestasi semu. Jika kalian bisa menguasainya, itu bisa dianggap sebagai seni bela diri manifestasi tingkat rendah. Harga awal lelang 5.000 pil Nirvana. Tubuh guntur matahari hebat, seni bela diri yang meningkatkan fisik. Jika kalian bisa menguasainya, itu setara dengan seni bela diri manifestasi. Hampir tidak ada yang setara dalam kategori yang sama. Harga awal lelang mulai 10.000 pil Nirvana. Di antara ketiga seni bela diri ini, yang pertama dengan santai dilemparkan kepadanya oleh Xiao Dao. Yang kedua dan ketiga semuanya telah dikuasai oleh Lindong. Sekarang tidak ada lagi yang dibutuhkan, itu tepat untuk melelangnya. Bahkan bagi kebanyakan orang di sini, seni bela diri manifestasi jarang ditemukan. Lagi pula, bahkan Kekaisaran Cahaya Suci yang kuat hanya memiliki seni bela diri manifestasi kelas menengah. Oleh karena itu ketika mereka melihat Lindong dengan santai melelang 3 seni bela diri manifestasi, sedikit gebrakan muncul di rumah lelang. Secara khusus tubuh guntur terakhir menyebabkan banyak orang menatapnya dengan khusyuk. Seni bela diri peringkat fisik jarang terjadi dan banyak orang sangat menekankan pada peningkatan tubuh fisik mereka. Lagi pula, terlepas dari apakah seseorang ingin menyerang tahap Nirvana atau bertahan dari kesengsaraan Nirvana, seseorang harus memiliki tubuh fisik yang kuat. Oleh karena itu ketika tubuh guntur muncul, bahkan beberapa praktisi setengah langkah menuju Nirvana tergerak. Satu-satunya masalah adalah bahwa itu sedikit mahal. Setelah bazar hening sejenak, massa dengan cepat berteriak-teriak menawarkan harga yang lebih tinggi. Sementara itu Lindong tetap tenang sambil menunggu nomor terakhir. Sama seperti Lindong sedang menunggu hasil pelelangan. Duduk di depannya, Jinmu perlahan-lahan memiringkan kepalanya sebelum dia berbalik untuk melihat sosok Lindong. Kemudian matanya seperti ular kobra beracun saat perlahan-lahan menyipit. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.